Persaingan antar bisnis membuat perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan besar, dalam memperoleh keuntungan seringkali melakukan pelanggaran etika dalam berbisnis, bahkan terkadang melanggar undang-undang ataupun norma-norma yang berlaku, seperti kasus yang menimpa perusahaan air minum dalam kemasan, yaitu PTY. Permasalahan antara warga dengan PT tersebut bermula pada tahun 2012. Saat itu, pihak PT datang ke dua wilayah kecamatan dan berencana akan membangun gudang di wilayah tersebut, sehingga warga kehilangan 17 hektar areal pesawahan dari rencana 32 hektar yang akan dibangun perusahaan yang diperuntukkan sebagai gudang. Tapi setahun setelahnya, pada 9 Desember 2013, Kepala Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan daerah setempat mengeluarkan surat keputusan. Surat keputusan tersebut berisi pemberian persetujuan site plan kepada perusahaan. Surat keputusan inilah yang dijadikan rujukan bagi Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu daerah setempat untuk mengeluarkan izin lokasi pembangunan industri perusahaan air minum dalam kemasan tersebut yang tertanggal 30 Januari 2014. Menurut dugaan, pabrik PT tersebut yang berlokasi di salah satu kecamatan melakukan tindakan privatisasi air dengan menutup 8 mata air sumber pertanian warga sekitar untuk kepentingan perusahaan. Hal ini menyebabkan lahan sawah warga tidak terairi sejak perusahaan ini berdiri. Dari peristiwa tersebut, jelas saja memicu demo besar di lokasi pabrik oleh aliansi masyarakat dan mahasiswa yang menuntut penutupan pabrik tersebut. Pada 21 November 2014, mantan bupati daerah setempat memutuskan menghentikan kegiatan investasi dengan PT tersebut. Keputusan mantan bupati tersebut rupanya didukung oleh DPRD daerah setempat yang menghimbau agar perusahaan menghentikan segala aktivitasnya. PTY pun terus melakukan aktivitasnya di wilayah tersebut dan tidak mengindahkan SK pencabutan izin yang dikeluarkan bupati serta himbauan dari DPRD wilayah setempat. Pada awal 2016, PTY melakukan uji coba pengeboran yang mengakibatkan sumur dan irigasi pertanian warga surut. Tanggal 11 November 2016, ratusan kiai dan santri yang tergabung dalam organisasi Islam melakukan istighosah di area kawasan pusat pemerintahan, tepatnya di samping gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat. Istighosah ini merupakan bentuk dari kekecewaan warga atas kelakuan perusahaan yang tidak kunjung menghentikan kegiatannya. Menyikapi tuntunan warga tersebut, pihak DPRD setempat akhirnya mengeluarkan pokok-pokok pikiran yang beberapa di antaranya. Yang pertama, PTY agar menghormati surat Bupati wilayah setempat perihal penghentian kegiatan investasi PTY. Yang kedua, PTY agar segera menghentikan aktivitas kegiatannya. Menurut perwakilan warga setempat, pihak PTY tetap tidak mengindahkan pokok-pokok pikiran DPRD wilayah tersebut dan tetap melakukan aktivitasnya di lapangan seperti biasa. Pelanggaran etika bisnis PTY diantaranya yaitu melanggar 1. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Perdayaan Petani dalam bentuk kepastian hak atas tanah dan lahan pertaniannya. 3. Hak agraria petani yang dilindungi Undang-Undang Nomor 41 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Adapun solusi dalam pelanggaran akan etika bisnis yang dilakukan oleh PTY terhadap masyarakat agar masalah ini terselesaikan adalah 1. Wakil Bupati saat itu mengatakan, seluruh dampak yang menjadi kekhawatiran warga akan menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. 2. Pemerintah provinsi setempat
membentuk Satgas yang dipimpin oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda. Tugas Satgas ini menganalisa perizinan yang dikantongi oleh PTY. 3. Pada tanggal 20 Februari 2017, hasil dari rapat bersama diputuskan untuk menghentikan proses pembangunan pabrik karena ditemukan adanya pelanggaran terkait air oleh korporasi yang melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air. Adapun saran untuk kasus ini adalah seharusnya perusahaan lebih profesional dalam menjalankan bisnisnya, tidak hanya mencari keuntungan dari segi ekonomi, tetapi juga menjaga etika dan moral di masyarakat serta mematuhi peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, hendaknya perusahaan menerapkan dengan benar prinsip-prinsip etika bisnis. Secara umum, etika dalam berbisnis merupakan acuan cara yang harus ditempuh oleh sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan.